Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ruqayyah kelas A16 dengan nomor NIM 2281130800 Prodi PJJ PAI di IAIN Syekh Nurjati Cirebon akan membuat video presentasi untuk melengkapi tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran, yaitu subtopik dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dosen Heru Mudianto MPD. Sebelum membahas mengenai pengertian dari strategi pembelajaran, perlu saya tekankan bahwa terdapat beberapa konsep yang mirip dan beririsan dengan strategi pembelajaran, yaitu ada pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Konsep yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Menurut beberapa ahli, pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan lebih dipandang sebagai cara pandang yang dijadikan landasan berpikir untuk menentukan berbagai hal agar tujuan dapat dicapai. Selanjutnya, terdapat juga metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya adalah pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Intinya, strategi pembelajaran lebih ke pemilihan cara-cara yang dipilih agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Cara-cara yang dimaksud bisa berupa pemilihan lingkungan belajar tertentu, urutan belajarnya, dan pemilihan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Apabila kita melihat grafik berikut, dapat dilihat bahwa apa yang kita bahas saling berkaitan. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa taktik merupakan bagian dari teknik pembelajaran dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran, dan di mana metode pembelajaran juga merupakan bagian dari strategi pembelajaran, dan begitu seterusnya. Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran, di mana jenis-jenis strategi pembelajaran itu ada 3, di mana kita mulai membahas yang pertama, yaitu pembelajaran deduktif dan induktif. Pada pembelajaran induktif, pembelajaran dimulai dengan hal yang khusus ke hal yang umum. Pada pembelajaran induktif ini, pembelajaran dimulai dari hal-hal yang diketahui siswa terlebih dahulu. Strategi selanjutnya adalah strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran ini justru kebalikan dari strategi pembelajaran induktif. Kalau pada strategi induktif dimulai dari hal yang khusus ke umum, kalau deduktif ini dimulai dari hal yang umum lalu ke hal yang khusus. Lalu yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori langsung. Pada umumnya dengan strategi ekspositori langsung, guru menyampaikan keterampilan dan konsep-konsep baru dalam waktu yang relatif singkat.
Mungkin ini adalah strategi yang secara umum dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, di mana fokus pembelajaran berdasarkan materi, guru mengajarkan materi, lalu kemudian guru melakukan evaluasi, dan juga guru melakukan reward atau punishment kepada peserta didik. Kemudian jenis-jenis pembelajaran strategi pembelajaran yang ketiga yaitu strategi belajar tuntas, di mana belajar tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran individual yang menggunakan kurikulum terstruktur yang dipecah ke dalam keserangkaian pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kecil yang dipelajari. Yang dimana dalam belajar tuntas menekankan beberapa hal, yaitu yang pertama fleksibel atau belajar yang menstrukturkan waktu dengan materi. Lalu yang kedua diagnostik, yaitu pembelajaran preskriptif. Dan yang ketiga melengkapi keberhasilan seluruh tujuan oleh semua pelajar. Pembelajaran yang sesuai dan waktu merupakan dua kunci utama belajar tuntas. Sebelum mengakhiri presentasi dari saya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Lalu yang ketiga, jenis-jenis strategi pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama strategi induktif dan deduktif, yang kedua strategi ekspositori langsung, dan yang ketiga strategi belajar tuntas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semua atas waktunya sudah mendengarkan presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.